Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Yang kemana nih? Apa Anda ikut menurunkan baliho nih, Bung Rocky? Saya turun ke laut, Makassar, mancing ikan, bukan mancing gara-gara. Lalu membakar ikan dan menyantap, karena ikan itu enaknya dibakar, bukan dihafal nama-namanya. Oke. Kelihatannya cukup menarik ini. Sementara di Jakarta orang lagi ribut-ribut soal penurunan baliho oleh Satuan TNI Kodam Jaya. Banyak orang yang khawatir nih, terutama saya kira Satpol PP yang khawatir dia bisa kehilangan pekerjaan kalau TNI turun lagi seperti ini. Iya, saya baca di sosial media dan menurut saya itu satu inisiatif yang berlebihan dari Pangdam. Memang saya anggap Pangdam mungkin merasa terganggu dengan ucapan-ucapan atau peristiwa di Petamburan. Tetapi itu sekali lagi itu peristiwa politik. Dan TNI sejak reformasi sudah mengucapkan janji untuk tunduk pada civilian values, pada pemerintahan sipil, sehingga tidak boleh masuk di dalam wilayah yang sifatnya politis. Nah, keadaan ini yang membuat masyarakat sipil, LSM terutama, mengingatkan kembali bahwa kalau ada kejadian politik dan TNI masuk ke dalamnya, maka kita sebetulnya mundur 22 tahun tuh. Jadi saya menganggap apapun alasan, itu seharusnya TNI bisa diperbantukan untuk menurunkan baliho-baliho itu kalau satpolnya memang nggak bisa manjat, nggak punya cara untuk menurunkan. Tapi kalau berseragam militer manjat ke situ itu kurang mulia sebetulnya tuh. Karena nanti orang menganggap bahwa apa tugas TNI adalah menurunkan baliho. Apakah semua baliho harus diturunkan dengan cara yang sama tuh? Tapi sekali lagi psikologi Pangdam tentu bisa kita pahami untuk memperlihatkan bahwa dia tegas di dalam urusan yang menyangkut kedaulatan, kebangsaan segala macam. Dari segi itu orang setuju aja. Tetapi momen semacam ini bukan momen yang tepat untuk gelar pasukan sebetulnya tuh. Jadi soal itu yang saya kira komunikasi publiknya kurang tepat dilakukan oleh TNI. Ya, oke. Apakah Anda melihat ini ada semacam kepanikan gitu dari istana sehingga kemudian terpaksa TNI yang diinstruksikan semacam itu? Tentu akhirnya analisa pergi ke istana. Karena kan aturan dalam TNI, kalau ada kegiatan yang non-militer, maka itu harus berdasarkan perintah istana itu. Aktivitas apa, ada istilahnya di dalam undang-undang itu, aktivitas ya non-militer lah begitu. Jadi orang mulai menganalisa, apakah Pangdam membaca sinyal dari istana, atau memang memperoleh instruksi dari istana itu. Ini yang satu waktu harus diterangkan pada publik supaya tidak ada semacam kegugupan dalam publik untuk menafsirkan tindakan penurunan baliho itu. Karena itu adalah baliho. Baliho itu adalah ekspresi politik. Kalau misalnya Habib Rizik mengujarkan ujaran yang dianggap tidak pantas secara hukum, ya dilaporkan secara hukum. Karena baliho itu tafsirnya macam-macam. Nanti semua baliho yang berseliweran di Jakarta dan seluruh Indonesia lalu akan diturunkan dengan alasan yang sama misalnya, itu kan nggak benar tuh. Jadi sekali lagi kita mesti cari fakta hukum dari penurunan baliho itu karena apa? Karena wajah Habib Rizik, karena tulisan di baliho itu, atau karena balihonya sendiri itu dianggap sebagai gangguan terhadap ketertiban tuh. Jadi ini soalnya tuh. Nah, sekali lagi di dalam situasi sekarang di mana suhu politiknya tinggi, satu tindakan yang sedikit dianggap
berlebihan itu akan ditafsirkan dalam kaitan dengan kepentingan istana. Nah, itu bahayanya tuh dan buruk bagi demokrasi kalau publik akhirnya menduga-duga keadaan itu dikaitkan dengan pergantian Kapolda, lalu publik menganalisa apakah mungkin juga Pangdam akan diganti sehingga melakukan preempt dengan mengirim pesan bahwa Pangdamnya tegas gitu. Itu kan semuanya menimbulkan interpretasi dan sekaligus kontroversi itu. Ya. Satu hal yang mungkin sangat serius kita mencatat setelah TNI melakukan reformasi yang kemudian mereka disebut sebagai back to basic, saya kira ini termasuk insiden pertama yang berkaitan bahwa TNI bersentuhan dengan wilayah politik itu. Jadi orang wajar kalau kemudian khawatir sekali. Betul, dan ini catatan juga akan dicatat juga di dalam masyarakat internasional karena Indonesia di watch hari-hari ini tentang kualitas demokrasi yang menurun. Jadi jangan tambahkan kualitas yang buruk pada catatan internasional. Itu aja sebetulnya soalnya tuh. Dan yang utama sebetulnya kan kita ingin agar supaya demokrasi ini dipimpin oleh civilian value. Bukan orang sipil tapi nilai sipil gitu. Nah, perselisihan politik antara Habib Rizik dan Presiden Jokowi yang sudah terbuka ke publik itu harus ditafsirkan sebagai wilayah perpolitikan sipil, bukan soal keamanan teritori di mana tentara bisa mengajukan klaim bahwa ada gangguan keamanan. Kalau ada gangguan keamanan, maka mesti dianalisis berbasis politiskah itu atau serangan dari luar. Nah, kalau dia berbasis politis, dan saya kira berbasis politis, itu mesti diputuskan oleh analis politik, oleh pers, interpretasi itu. Supaya ada semacam keadilan di publik bahwa kekuasaan tidak memanfaatkan TNI untuk sebut aja untuk membackup posisinya. Nah, kalau sekarang terasa bahwa apapun yang diterangkan oleh Pangdam, orang menghubungkan itu dengan dua peristiwa, yaitu pemecatan dua pejabat keamanan, Kapolda dan Kapolda Jakarta dan Kapolda Jawa Barat tuh. Jadi peristiwa begini itu dengan mudah ditafsirkan sebagai perintah politik dari presiden itu. Dan kalau presiden mengeluarkan perintah politik, maka presiden harus terangkan pada publik. Mengapa presiden memanfaatkan status TNI di dalam kapasitas presiden untuk mengambil diskresi, yaitu meminta TNI menurunkan baliho politik. Kalau itu bukan karena perintah presiden, maka mesti dipersoalkan apa sebetulnya dasarnya penurunan baliho itu, bukan oleh pemerintah daerah, bukan oleh Satpol, tapi oleh aparat militer. Jadi ini satu pelajaran yang harus kita bahas secara tuntas supaya ada kejelasan tentang relasi politik dan militer yang sudah kita tuntaskan di awal tahun 2000 ketika diputuskan bahwa TNI tunduk pada perpolitikan sipil itu atau terpisah dari politik. Ya. Nah, yang juga disoroti serius itu bukan hanya sekedar penurunan baliho, secara visual memang itu paling kuat dan menarik, tetapi pernyataan dari Pangdam itu juga tidak kalah menariknya ketika dia mengatakan kalau perlu FPI dibubarkan. Ini kan sudah mulai masuk ke wilayah itu yang banyak disoroti, Bung Rocky. Itu yang saya sesalkan, Pangdam juga terbawa emosi itu. Habib Rizik juga sering emosional kan, asal ngomong aja tuh. Ya mungkin karena watak pergaulan di dalam kultur Petamburan, Tanah Abang begitu tata bahasanya. Tapi juga Pangdam juga mungkin juga punya lingkungan yang sama, yaitu ingin mengucapkan kalimat yang tegas dan membuat publik tercengang-cengang. Tapi dua-duanya itu tidak menyelesaikan soal, karena tetap ada konflik kekuasaan. Orang tetap anggap bahwa Habib Rizik itu beroposisi pada Jokowi. Jadi itu yang terbenam di dalam pikiran publik. Karena itu jangan masuk di dalam perselisihan itu. Seharusnya kita menghindar dari perselisihan itu sebagai pengamat, sebagai militer atau petugas ketertiban, atau jangan mentertibkan politik dengan kekuatan ekstra sipil. Itu sebetulnya intinya tuh. Tapi saya kira nanti juga dapat semacam cara untuk sama-sama Habib Rizik
bisa mengendurkan urat sarafnya, demikian juga Pangdam. Karena ini cuma persoalan show of force, dua-duanya memang show of force. Kita nilai betul bahwa Habib Rizik lagi show of force, tapi dia show of force sebagai orang sipil gitu. Pangdam juga show of force karena merasa bertanggung jawab terhadap keamanan Jakarta. Jadi dua kekuatan dipertandingkan dan publik akhirnya menghubungkan itu dengan kepentingan istana. Nah itu sialnya begitu opini yang terbentuk sekarang tuh. Jadi Anda menganggap ini sementara karena emosi saja gitu. Jadi mulai cross the line gitu, mulai melewati garis gitu. Tapi nanti setelah emosinya reda mungkin akan kembali sadar, oh ini kita udah mulai melangkah terlalu jauh gitu. Ini emosi jiwa sebetulnya yang kalau istilah gue emosi jiwa. Dan semuanya saling kirim sinyal kan. Tentu saja Pangdam kirim sinyal pada istana, Habib Rizik juga kirim sinyal pada rakyat, pada masyarakat sipil, pada umat. Sehingga komposisi hari ini adalah skornya sebetulnya ya satu sama antara istana dan Habib Rizik gitu. Karena saya ikuti komentar-komentar dari para pakar, pengamat militer, juga dari teman-teman di FPI sendiri, terlihat ini saling kirim-mengirim kalimat diplomatis itu. Dan sebetulnya yang terganggu adalah Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi mesti putuskan apakah ini peristiwa politik, peristiwa kriminal, pelanggaran hukum, apakah baliho itu kriminal, mengganggu ketertiban, apakah tindakan Pangdam itu dibenarkan secara undang-undang. Ini semuanya akan jadi nada tinggi dalam perdebatan politik seminggu ini. Ya. Kan memang orang agak terkejut gitu dengan langkah-langkah TNI ini, terutama TNI Angkatan Darat ya, yang kalau kita lihat dalam berbagai peristiwa, terutama bencana-bencana alam itu hubungan antara FPI dengan TNI itu sangat bagus gitu. Mereka biasanya saling bahu-membahu. Yeah. Gitu Bang Robi, sebut mulai dari mana? Aceh sampai kemudian kemarin di Sulawesi Tengah dan sebagainya. Itu kita masih bisa melihat dokumentasi betapa mesranya kerjasama antara FPI dengan TNI. Memang di mata publik juga watak dari FPI kan berubah sehingga publik menganggap aman bersama FPI dalam soal bencana itu, karena tanpa basa-basi FPI menurunkan seluruh fasilitas penanggulangan bencananya. Demikian juga TNI. Jadi agak aneh misalnya kalau terlihat ada ketegangan di antara dua institusi yang juga sedang dieluk-elukkan oleh masyarakat. Rakyat sedang mengeluk-elukkan TNI karena bertampil secara netral dan profesional selama demo-demo itu, sehingga rakyat mencari perlindungan pada TNI dibandingkan dengan polisi yang dianggap sebagai musuh para demonstran. TNI tidak dianggap sebagai musuh demonstran, justru TNI memberi rasa aman, jadi semacam ketenangan di dalam aktivitas demonstrasi. FPI juga begitu. Dulu FPI 10-15 tahun lalu orang anggap ini preman segala macam. Tapi kan FPI mengubah citranya itu karena kebutuhan politik. Jadi dua-duanya sebetulnya ya disayang rakyat. Tapi nanti orang menganggap itu artinya ada faktor ketiga yang ingin membentur-benturkan FPI dengan TNI. Nah, saya kira FPI mengerti itu, TNI juga mengerti itu. Karena itu saya menganggap bahwa nanti akan ada diplomasi tiga kaki gitu. Ada pihak ketiga yang berupaya untuk merekatkan ulang relasi antara TNI dan FPI. Atau mungkin nanti akan pasang baliho sama-sama itu, bahwa TNI bersama FPI, FPI bersama TNI. Kan enak juga tuh, ada baliho baru lalu dinaikkan sama-sama. TNI taruh itu, FPI taruh itu, sehingga publik dapat kesan bahwa oke, itu nggak ada persoalan tuh. Saya kira itu FNN mesti bantu buatkan agenda itu. Lepas dari soal hubungan keduanya ini, tapi tentu saja memang menjadi wajar kalau banyak pihak yang khawatir gitu. Setelah sekian tahun, hampir 20 tahun lebih kita menikmati dan melihat bahwa TNI bergerak sebagai sebuah lembaga yang profesional, sebagai alat negara gitu. Dan kemudian ketika ini ditarik lagi menjadi alat kekuasaan, tentu wajar kalau orang sangat prihatin dan khawatir, Bung Rob. Saya kira yang prihatin sekarang ada tiga pihak gitu. Pertama adalah senior-senior TNI yang merumuskan tentang jati diri baru TNI setelah reformasi. Mereka purnawirawan yang masih aktif memantau institusi TNI.
Yang kedua adalah masyarakat sipil, pegiat hak asasi manusia, LBH, kontra segala macam, yang justru sedang mencatat rekor hak asasi manusia Indonesia untuk jadi acuan dari para pemantau internasional tuh. Yang ketiga adalah emak-emak. Emak-emak ini jadi bingung, ini ada apa? Kenapa baliho yang sebetulnya hanya gambar dan udah berhari-hari di situ tiba-tiba diturunkan? Apa itu pertanda bahwa ada gerakan baru di FPI yang hendak merusak kehidupan berbangsa? Kenapa TNI yang mesti turun? Itu pertanyaan mak-mak tuh. Nah, itu keadaan kita sekarang tuh. Jadi situasi yang ketegangan politik yang dieksploitasi oleh pihak ketiga itu bisa menghasilkan kebingungan publik. Dan dalam keadaan COVID, nah orang yang bingung itu daya tahan tubuhnya turun. Itu akibatnya nanti mudah terserang COVID nih kalau terlalu tegang politik Jakarta. Oke, jadi Anda optimis bahwa ini bakal semacam ketemu, kalau orang nyebutnya win-win solution lah gitu di antara mereka ini, sehingga TNI kembali lagi balik kepada posisi semula, kemudian FPI juga mulai agak menarik diri sehingga tidak muncul ketegangan-ketegangan baru dengan pihak-pihak yang tidak seharusnya tidak perlu terjadi benturan seperti TNI tadi. Ya, saya kira itu pasti terjadi, dan kalau itu terjadi maka saya anggap itu adalah demi kebaikan Satpol PP, jangan sampai mereka kehilangan profesi gitu kan. Kalau cuman naik nurunin baleho mah anak mapala juga bisa turunin itu, bahkan anak STM bisa turunin baleho gitu kan. Tapi pertanyaannya buat apa nurunin baleho? Nanti baleho pilkada juga bisa ditafsirkan boleh diturunkan dong. Jadi udahlah, biarlah baleho itu ada di tempat masing-masing kecuali melanggar ketertiban yang dibuat undang-undangnya oleh Pemda. Itu aja kan. Jadi semoga ada jabat tangan baru antara FPI dan TNI, dan jabat tangan itu diwujudkan dalam bentuk menaikkan baleho bersama. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky.